Jadi baik, perkenalkan nama saya Maria Florentina Mau. Saya biasa dipanggil Eltin. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya semester 3, kelas B. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar dengan modul yang sudah saya kembangkan. Selamat menyaksikan. Apakah hari ini kalian sehat semua? Sehat, Bu. Lalu silakan dulu. Terima kasih, Bu. Oke, anak-anak, jadi itu adalah salah satu bentuk kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita dari malam tadi hingga pada hari ini sehingga kita dapat kembali bertemu di kelas ini. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Uci, kita berdiri semua. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Uci. Silakan duduk semuanya. Terima kasih, Bu. Oke, anak-anak, jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek hadiran kita terlebih dahulu. Linda, hadir, Bu. Oke, ini hadir, Bu. Ayu, hadir, Bu. Risna, hadir, Bu. Uci, hadir, Bu. Oke, jadi tidak ada yang alfa hari ini, loh? Ya, Bu. Hadir semua, toh? Ya, Bu. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mengurutkan tahap-tahap spesies hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang kedua, membedakan metamorfosis sempurna pada beberapa hewan, misalnya kupu-kupu dan nyamuk. Oke. Jadi di sini Ibu mau bertanya. Kira-kira kalian pernah tidak melihat ular? Pernah, Ibu. Oke. Terus Ibu bertanya lagi, apakah ular itu bisa tiba-tiba menjadi kupu-kupu atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, tidak tahu. Menurut kalian, kira-kira nyamuk juga mengalami perubahan bentuk yang sama seperti kupu-kupu atau tidak? Tidak tahu. Oke. Jadi sebelum kita masuk di materi hari ini, Ibu minta kita berdiri semua. Oke, jadi di sini Ibu ada satu yel-yel. Jadi sebelum kalian mengikuti Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Di sini ada tepuk 1 sampai 5. Perhatikan semua ke depan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 5 kali tepuk 5. Oke, apakah bisa semuanya? Bisa. Oke, kita mulai sama-sama. Ibu hitung, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1.
Bisa? Bisa. Satu, dua, tiga. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Lima kali tepuk lima. Oke, kita mau tugas semua dulu. Terima kasih. Oke, jadi materi kita hari ini itu tentang metamorfosis sempurna. Jadi mau bertanya, kira-kira ada yang tahu apa itu metamorfosis sempurna? Tahu. Oke, jadi metamorfosis sempurna itu adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Jadi tidak semua hewan itu mengalami perubahan bentuk metamorfosis. Tetapi beberapa hewan itu seperti kupu-kupu, lalat atau nyamuk itu mereka mengalami perubahan bentuk yang sangat jelas. Paham? Paham. Oke. Jadi metamorfosis sempurna itu siapa yang tahu ada berapa metamorfosis sempurna? Ada berapa tahap? Tidak tahu. Oke, jadi metamorfosis sempurna itu memiliki 4 tahap. Yang pertama itu telur. Yang kedua larva. Yang ketiga pupa. Dan yang keempat imago atau dewasa. Oke, jadi ini yang dinamakan dengan 4 tahap metamorfosis sempurna. Jadi ada berapa tadi? 4. Pertama apa? Telur. Yang kedua larva. Yang ketiga pupa. Dan yang keempat imago atau dewasa. Oke, bagus. Jadi itu yang dinamakan dengan metamorfosis apa? Sempurna. Ya, bagus. Ibu sempurnanya bagaimana? Ibu pupa itu apa? Oke, jadi bagus sekali pertanyaannya. Dan di sini ibu akan jelaskan apa itu telur, larva, pupa, dan imago. Oke, jadi perhatikan semuanya, bisa perhatikan gambar ini. Sudah? Sudah ibu. Jadi ini yang dinamakan metamorfosis kupu-kupu. Oke, jadi yang pertama itu ada telur. Telur itu betina meninggalkan telur di atas daun. Dari telur dia berubah menjadi ular, dan ular berubah menjadi pompong, dan pompong berubah menjadi bentuk. Itu adalah metamorfosis kupu-kupu. Oke, telur. Dari telur ini dia terdapat embrio yang akan menetas menjadi larva atau ular. Oke. Setelah dari larva atau ular, dia akan berubah menjadi apa? Pupa atau pompong. Ada yang tahu pompong? Tahu ibu? Oke. Oke, dari ular dia akan berubah dan berganti kulit karena tubuh semakin besar, dan ular dia akan berubah menjadi apa? Kepompong. Oke, dari kepompong dia akan berubah menjadi nyamuk, menjadi imago atau dewasa. Oke, jadi imago
Jadi buku-buku dewasa ini keluarnya dari bong-bong. Oke, bagus. Jadi sayapnya ini awalnya lembek lalu mengembang ke udara. Jadi setelah itu kupu-kupu akan mulai terbang dan mencari makan atau nektar dan berkembang biak. Itu yang dinamakan metamorfosis atau sempurna. Oke, yang kedua, di sini ibu ada gambar metamorfosis nyamuk. Di sini bisa lihat sama-sama gambar metamorfosis nyamuk. Sudah? Sudah ya, Ibu. Oke, jadi metamorfosis nyamuk ini hampir sama dengan metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis nyamuk ini juga memiliki bentuk larva, pupa, dan imago. Oke, jadi sekarang metamorfosis nyamuk. Nyamuk juga memiliki 4 tahap yang sama seperti metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama itu ada telur, larva, pupa, imago, dewasa. Oke, bagus. Jadi dari metamorfosis nyamuk itu pertama telur. Nyamuk betina akan meletakkan telur di dalam air, dan biasanya di permukaan air yang tenang. Oke, yang kedua itu larva. Larva juga bisa kita sebut dengan jentik-jentik. Ibu mau bertanya, kalian pernah tidak lihat jentik-jentik di rumah atau di mana? Pernah lihat tidak? Pernah. Biasanya dari jadi jentik-jentik ini biasanya hidup di air yang tenang. Oke, yang ketiga itu pupa. Jadi metamorfosis nyamuk itu pupa, jentik-jentik akan berubah menjadi pupa. Jadi dari larva ini atau jentik-jentik dia akan berubah menjadi pupa, dan pupa nyamuk akan tetap berada di air tetapi tidak makan. Oke, jadi dari pupa ini adalah tahap ini berlangsung beberapa hari sebelum berubah menjadi nyamuk atau imago dewasa. Oke, dari pupa ini dia akan berubah menjadi apa? Imago dewasa. Oke, bagus. Oke, jadi dari pupa ini dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa, dan nyamuk dewasa ini keluarnya dari pupa dan istirahat di permukaan air yang lebih tenang. Sebelum dia berkembang, nyamuk dewasa ini dia dapat berkembang biak kembali sehingga memulai siklus baru. Apakah anak-anak mengerti? Mengerti. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita masuk di perbedaan metamorfosis kupu-kupu dan nyamuk. Ya, silakan ini.
Yang kedua, larva. Yang ketiga, pupa. Oke. Yang keempat, imago rasa. Oke, bagus. Kasih Bu, ya sambil ini. Oke, jadi di sini ada 4 tahap metamorfosis kupu-kupu dan nyamuk. Jadi di sini kita akan ketahui bersama bahwa antara metamorfosis kupu-kupu dan nyamuk itu memiliki perbedaan. Jadi Ibu mau bertanya, dari tahap yang pertama dulu, tadi yang Ibu jelaskan kalian masih ingat tidak? Masih Bu. Kupu, metamorfosis kupu-kupu. Dari dulu, kupu-kupu. Dulu hidupnya di mana? Di mana? Bagus. Kalau nyamuk hidupnya di mana dulu? Di air. Bagus. Di air. Yang kedua, larva. Ulat. Kalau nyamuk, jentik. Yang ketiga, ada pupa. Dari kupu-kupu, ulat. Dari ulat dia akan berubah menjadi apa? Kepopong. Oke. Sedangkan nyamuk, dari jentik dia akan berubah menjadi apa? Pupa. Oke, pupa dia akan tetap berada di mana? Di dalam atau di air? Di air. Oke, bagus. Yang terakhir, yang keempat, itu ada imago atau dewasa. Dari metamorfosis kupu-kupu, dari kepompong dia akan berubah menjadi apa? Kupu-kupu dewasa. Sedangkan nyamuk dari pupa dia akan berubah menjadi apa? Nyamuk dewasa. Oke. Oke, jadi ini adalah perbedaan metamorfosis apa? Kupu-kupu dan nyamuk. Itu yang dinamakan perbedaan metamorfosis kupu-kupu dan nyamuk. Oke, jadi dalam materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu akan bagi kalian dalam bentuk kelompok untuk mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Ada yang 3, ada yang 2 bisa. Silakan. Sudah? Sudah Ibu. Oke, jadi di sini ada lembar kerja yang sudah Ibu siapkan. Di dalam sini juga ada petunjuknya masing-masing. Jadi sebelum kalian mengerjakan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu cara mengerjakan tugas ini. Jadi yang pertama itu ada mengurutkan gambar metamorfosis kupu-kupu dan nyamuk. Yang kedua, yang pertama nanti kalian isi metamorfosis kupu-kupu dan nyamuk. Setelah itu kalian mengurutkan tahapannya di sini dalam bentuk tabel. Yang kedua, mengisi tabel perbedaan. Jadi ada tahap metamorfosis, bentuk pada kupu-kupu dan bentuk pada nyamuk. Itu
Terus yang ketiga nanti kalian jika sudah selesai kalian bisa presentasikan di depan. Paham? Sudah Ibu, sudah Ibu. Silakan kerja. Kalau ada yang tidak mengerti bisa tanya ke Ibu. Oke, jangan lupa isi nama dengan kelas juga. Ya Ibu, ya Ibu. Kemana ini? Ada pertanyaan dari Ibu, ada Ibu. Kami kerja. Ibu gimana Ibu? Salah gimana ini? Tidak mengerti bagian mana ini? Ini mengisi hal perbedaan. Tadi kan Ibu jelaskan perbedaannya dengan buku dan nyamuk. Nanti kan tinggal isi tahapannya pertama ada apa? Tahapannya ada apa? Gempa. Kamu isi tahapannya di sini ada apa saja. Lalu bentuk pada punya apa? Apa gitu. Yang pertama kan telur. Jadi bentuknya apa? Namanya apa? Sudah mengerti? Ibu. Ya silakan kita sudah. Uci sudah? Sudah? Belum Ibu. Ada yang mengerti? Paham? Paham Ibu. Nanti kita sudah. Oke anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah Ibu. Oke, jadi sekarang Ibu minta perhatian dari setiap kelompok untuk maju ke depan dan melakukan hasil kerja kelompok masing-masing. Silakan. Oke, perhatikan semua di depan. Silakan siapa yang mau mulai? Teman-teman, di sini kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, mengurutkan tahapan. Pertama, nama hewan kupu-kupu. Tahapan 1, telur. Tahapan kedua, larva atau ular. Tahapan 3, pupa atau kepompong. Tahapan 4, imago atau kupu-kupu dewasa. Yang kedua, nama hewan nyamuk. Tahapan pertama, telur. Tahapan kedua, larva. Tahapan 3, pupa. Tahapan 4, imago atau nyamuk dewasa. Yang kedua, tahapan metamorfosis. Yang pertama, telur. Bentuk pada kupu-kupu. Bentuk pada kupu-kupu di daun. Bentuk pada nyamuk di air. Yang kedua, larva. Bentuk pada kupu-kupu ular. Bentuk pada nyamuk jentik hidup di air. Yang ketiga, pupa. Bentuk pada kupu-kupu kepompong di daun. Bentuk pada nyamuk. Yang ketiga, pupa. Bentuk pada kupu-kupu kepompong di daun. Bentuk pada nyamuk, pupa di air. Yang keempat,
imago atau dewasa. Bentuk pada kupu-kupu mangga nektar. Bentuk pada nyamuk menghisap darah. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk untuk Linda dan teman-teman. Teman-teman, sekarang saya akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. Mengurutkan gambar metamorfosis kupu-kupu dan nyamuk. Bagaimana itu? Itu saya jelaskan. Oh ya, bisa. Silakan. Jadi teman-teman di sini diminta untuk mengurutkan gambar metamorfosis kupu-kupu. Di sini yang pertama itu telur, terus setelah telur ke ular, setelah ular jadi kepompong, setelah kepompong jadi kupu-kupu dewasa. Terus metamorfosis nyamuk, yang pertama itu telur, setelah itu berubah menjadi jentik, setelah itu berubah di air, terus yang berubah jadi nyamuk dewasa. Terus yang berikutnya mengurutkan tahapan. Nama hewan yang pertama nyamuk, tahap satunya telur, tahap keduanya jentik-jentik, tahap tiga pupa di air, tahap empatnya nyamuk dewasa. Yang kedua, nama hewan kupu-kupu, tahap satunya telur, tahap dua ular, tahap tiga kepompong, tahap empat kupu-kupu dewasa. Yang ketiga, mengisi tabel perbedaan. Yang pertama, tahap metamorfosis. Tahap metamorfosis yang pertama telur, bentuk pada kupu-kupu di daun, bentuk pada nyamuk di air. Yang berikutnya larva, bentuk pada kupu-kupu, ular, bentuk pada nyamuk jadi jentik-jentik. Tahap metamorfosis pupa, bentuk pada kupu-kupu kepompong, kalau bentuk pada nyamuk pupa di air. Tahap metamorfosis imago, bentuk pada kupu-kupu dewasa, bentuk pada nyamuk dewasa. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok mereka yang senang. Silakan duduk untuk kali ini keluarga dulu. Oke, dari anak-anak terima kasih untuk kedua teman yang sudah melakukan hasil kerja kelompok masing-masing tadi. Oke, jadi anak-anak dari semua penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, di sini kita akan melakukan atau membuat kesimpulan bersama. Jadi sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat apa itu metamorfosis itu? Siapa yang bisa? Tidak tahu? Sudah lupa? Ibu. Oke, bagaimana sih? Metamorfosis itu adalah kupu hewan dari
Jadi sekarang imago atau dewasa. Jadi imago itu fase untuk berkembang biak sehingga bentuknya berubah. Mereka bisa apa? Bagus. Apa lagi? Bisa makan. Bisa apa lagi? Oke, bagus. Jadi dari hewan yang sudah berubah menjadi dewasa, dia bisa terbang, bisa mencari pasangan dan bisa mencari makanan sesuai jenisnya. Itu adalah perbedaan dari metamorfosis kuku dan nyamuk. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta kita berdiri lagi. Kita mengulangi lagi tepuk yang dia tadi tepuk 1 sampai 5. Masih ingat? Masih. Oke, sekarang Ibu pimpin kita mulai sama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Oke, kita untuk kita semua. Terima kasih, silakan duduk. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada tugas. Nanti pulang kalian kerjakan di rumah. Oke, sekarang siapkan buku dan pensil untuk mencatat apa yang Ibu catat di sini. Oke, jadi ini tugas nanti pulang jangan lupa kalian kerja. Jadi tugasnya gambarlah siklus hidup hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna. Silakan catat. Oke. Oke, sekarang kita bangun berdiri semua. Kita siap